Tukin PNS DJP terendah ditetapkan 5 jutaan untuk level jabatan pelaksana, sedangkan terbesar adalah 100 jutaan untuk level jabatan tertinggi. Wah, banyak banget. Perjalanan di tahun 2022 ini rasanya menjadi hal yang membahagiakan bagi instansi perpajakan. Selain masyarakat Indonesia yang taat perpajakan, reformasi sistem perpajakan, para pegawai pajak juga menunjukkan kinerja yang bagus dan harga komoditas yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan ketercapaian target pajak di tahun 2022 yang mencapai lebih dari 100% baik secara nasional, kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak. Bahkan hingga 14 Desember 2022 lalu, penerimaan pajak telah tembus lebih dari 110,1% dari target dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Nah, atas ketercapaian tersebut, Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak bakal mendapatkan tukin nih teman-teman. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. PNS DJP berhak mendapatkan bonus alias tunjangan kinerja atau tukin atas pencapaian tersebut. Selain itu, menurut Perpres nomor 96 tahun 2017, pasal 3B, pemberian tukin dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja dapat diberikan paling sedikit 10% sampai dengan paling banyak 30% lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam lampiran Perpres nomor 37 tahun 2015. Dengan realisasi penerimaan pajak kali ini, maka PNS DJP bakal menerima tukin penuh dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini Ibu Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan Perpres nomor 37 2015, tukin PNS DJP terendah ditetapkan sebesar 5 jutaan untuk level jabatan pelaksana, sedangkan terbesar kisaran 100 jutaan untuk level jabatan tertinggi. Tapi tenang teman-teman, Bapak Suryo Utomo dari Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa pajak ini bukan hanya urusan duit masuk, tapi juga bagaimana pihak Dirjen Pajak mengamankan masyarakat wajib pajak yang terdampak COVID-19 tidak terjatuh terlalu dalam. Dan insentif kita jalankan. Insentif yang dimaksud Bapak Suryo diantaranya adalah PPh 21 atau pajak karyawan yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memberikan daya ungkit perekonomian guna meningkatkan daya beli masyarakat. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak sih insentif pajak ini apa? Insentif pajak merupakan tawaran berupa manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku sektor tertentu. Insentif pajak diberikan sebagai bentuk untuk mendorong agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu bisa berkembang ke arah yang positif. Selain itu juga mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara akan meningkat. Selanjutnya, insentif pajak juga sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Agar investor mau menanamkan modalnya, maka negara harus bisa meyakinkan investor. Salah satunya dengan insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan dapat berupa pengurangan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, dan penangguhan pajak. Manfaatnya apa kira-kira teman-teman? Pertama, untuk membantu mengatasi dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mendukung demand atau menjaga kemampuan masyarakat agar tetap bisa melakukan belanja. Yang ketiga, sebagai dukungan terhadap cash flow untuk sektor usaha yang terdampak pandemi berupa keringanan pajak. Gimana teman-teman manfaatnya? Insentif ini membantu banget kan? Nah, insentif ini juga ada kebijakannya loh teman-teman. Ada dalam PMK nomor 44 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020.
Namun, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, pemerintah telah menetapkan insentif pajak baru bagi pelaku UMKM yang berlaku sejak awal 2022. Seperti ada batasan peredaran bruto sampai 500 juta tidak akan dikenakan pajak. Insentif kesehatan kaitannya dengan penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID, pembebasan PPh 22 atas impor, dan fasilitas PPh bagi SDM di bidang kesehatan, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi, pengurangan angsuran PPh 25, dan PPh final atas jasa konstruksi yang semuanya diperpanjang hingga akhir Desember 2022 ini. Wah, pemerintah sudah berusaha untuk memeratakan keadilan perpajakan juga ya. Bagaimana menurut teman-teman? Komen ya.